tes satu. Oke, terlihat slide-nya. Oke, ini sesi yang pertama ya, materi yang pertama. Tadi sudah kontrak belajar belum? Sudah ya. Di salah satu poin, kalau saya tidak salah, itu pada waktu materi berlangsung tidak boleh menyalakan HP. Ada? Seperti itu tadi, Mas Abab. Poinnya ada ya. HP silahkan ditaruh di atas meja dalam kondisi terbalik. Nah, iya, HP-nya ditaruh di atas. Oke. Oke, ini materi tentang pengenalan IPM. Ya, di sini siapa yang sudah kenal dengan IPM? Bisa tunjuk yang dari MA Muhammadiyah, ada nggak sini? Oke, sesi saya ini materi yang pertama tentang ke IPM-an. Biasanya materi ini ditaruh di yang kedua setelah materi kemuhammadiyahan. Cuma tadi ada berubah jadwal, berubah rundown, jadi IPM ke IPM-an ini menjadi yang pertama. Oke, next. Oke, kita ta'aruf dulu ya. Ada yang tahu arti ta'aruf? Ya. Kita berkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Ananda Widitomo Punto Adi, biasa dipanggil Mas Nanda atau Mas Ananda. Saya lahir di Demak tanggal 12 Mei 2001. Ini riwayat pendidikan saya di SD Negeri Bakung 2. Setelah itu melanjutkan studi di SMP Negeri 4 Demak, di SMK Muhammadiyah Pontren, Darussalam Demak. Ada yang dari Pontren? Ya, saya juga alumni sana. Setelah itu saya melanjutkan, saat ini sedang menempuh sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Kudus. Ada yang tahu? Universitas Muhammadiyah Kudus itu yang dulunya STIKES, sekarang berubah menjadi universitas. Saat ini mengambil program studi S1 Sistem Informasi. Untuk pengalaman organisasi, saat ini saya diamanai menjadi Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Demak periode 2019-2021. Sebentar lagi mau habis. Saya, Mas Abab, dan kawan-kawan ini mau habis. Besar harapan kami teman-teman bisa melanjutkan tongkat estafet kami di IPM. Setelah itu saya juga tergabung di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Demak. Jadi kalau IPM naik ke atasnya itu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, di atasnya lagi ada ada Pemuda Muhammadiyah. Saya saat ini bersama Mas Abab bersama Mas Abab tergabung di Pemuda Muhammadiyah. Saya juga ikut aktif di organisasi kampus, di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, dan juga di HW Universitas Muhammadiyah Kudus. Ada yang di sini yang sudah kenal HW, yang Mijen? Itu kayaknya HW-nya sudah lumayan aktif itu di Demak. Untuk pekerjaan saya dulu juga saya dulu sempat menjadi IT di SMK Pontren. Saya juga sempat menjadi IT di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Demak. Ada yang tahu rumah sakitnya di mana? Ya, rumah sakitnya ada di Jalan Sultan Hadiwijaya di Jalan Tembus. Itu teman-teman dari Sayung kalau ke sini pasti melewati. Saat ini saya di IT juga di pimpinan daerah di PD Muhammadiyah, di pimpinan daerah Muhammadiyah. Saya juga di Layusmu di bidang program. Nanti ada materi tentang filantropi, itu nanti yang mengisi teman-teman dari Layusmu. Saya juga owner dari Kreatif Media Komputer. Ya, ini pekerjaan sampingan lah. Next. Oke. Apa itu IPM? Jadi IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, organisasi otonom itu apa sih? Organisasi otonom adalah organisasi yang mempunyai kewenangan yang bisa mengatur haknya sendiri, hak organisasinya sendiri. Nah, itu ada coffee break-nya. Coffee break seadanya ya. Izin buka masker ya.
Sambil ditulis ya, siapa tahu nanti muncul di post test. Teman-teman fasilitator mungkin bisa menyiapkan post testnya. Oke, jadi organisasi otonom itu adalah organisasi yang mempunyai yang bisa mengatur hak organisasinya sendiri. Itu adalah hak organisasi otonom. Ya, jadi IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang tahu amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Ayo, apa ayo? Apa? Menjadikan orang yang beriman. Ya, gitu. Itu nanti jadi PR buat teman-teman. Nanti fasilitator bisa dicatat. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa gitu. Nanti bisa dikaji ya, Mas, teman-teman fasilitator. Oke, jadi IPM adalah organisasi otonom Muhammadiyah merupakan gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar berakidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Itu sudah menjadi kegiatan-kegiatan di IPM itu mengedepankan dan bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Next. Oke. Nah, ini latar belakang sejarah berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini kalian nggak nyatet ya? Nggak bawa buku, Mas? Masih dikumpulkan bukunya? Oke. Ini latar belakang atau sejarah berdirinya IPM. IPM pada waktu itu kebutuhan Muhammadiyah untuk mengorganisir kekuatan pelajar Muhammadiyah pada tahun 1960-an lah pada waktu itu untuk menghadapi perkembangan PKI atau Partai Komunis Indonesia di berbagai sektor. Jadi IPM pada waktu itu dilahirkan untuk memerangi paham komunis yang ada di Indonesia gitu. Jika seandainya lahir sekarang ya, barangkali IPM lahir sekarang ya, ada pada tahun sekarang, tahun-tahun ini IPM sudah pasti akan menjadi organisasi yang melawan kebodohan, melawan kemalasan, ya, melawan kenakalan remaja, melawan narkotika dan lain sebagainya. Jika IPM pada waktu itu lahir sekarang, dan sekarang IPM sedang memerangi hal-hal itu, memerangi kebodohan, kemalasan, terus ada juga kenakalan remaja dan lain sebagainya. Jadi kader-kader IPM harus harus dibekali dengan ilmu yang kuat, ilmu yang berwawasan luas agar kebodohan ini bisa dilawan. Ya, makanya teman-teman IPM harus berwawasan, harus berpandangan yang luas. Tidak hanya setahun 2 tahun, bisa jadi 5 tahun ke depan dan seterusnya sudah bisa berpikiran seperti itu, bisa berpikiran secara luas. Oke, saya kelupaan. Saya kontrak waktu dulu dengan teman-teman. Di jadwal itu 1,5 jam. Nah, ini mau berapa menit, berapa jam disepakati dulu, tergantung kesepakatannya teman-teman. Dari kelompok 1 dulu, mau berapa 2? Kelompok 1 berapa? 1 jam ya. Oke, sekarang jam berapa, Mas? Udah 1:47. Waduh, sudah selesai dong. Oke, dari kelompok 2 gimana? Berapa jam? 1 jam. Oke, dari kelompok 3 1 jam ya. Oke, disepakati 1 jam saja. Tadi saya sudah berapa menit? 20 menit. 15 menit ya. Nanti kalau waktunya habis diingatkan ya, Mas. 1 jam. Dipotong tadi saya opening. Oke. Lanjut lagi ke materi sejarah perjuangan pendirian Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi pendirian
Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu tidak langsung berdiri gitu aja, tidak, tapi melalui beberapa fase atau tahapan. Sehingga beberapa fase atau tahapan sehingga bisa lahir organisasi pelajar di Muhammadiyah ini. Oke, baru ditulis. Oke, ini langsung ya. Fase 1 ada prapembentukan. Jadi sebelum IPM itu diputuskan pasti melalui proses prapembentukan dulu. Prapembentukan ini adalah embrio, bahasanya ya, menjadi cikal bakal berdirinya IPM itu dari awal ini gitu. Ya, pada waktu itu ada keinginan dan upaya dari pelajar untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah. Ya, pada waktu itu sebenarnya pelajar-pelajar Muhammadiyah itu telah berkeinginan membentuk IPM itu sejak tahun 1919. Akan tetapi pada waktu itu ya selalu ada banyak sekali rintangan dan halangan, sehingga baru mendapatkan titik terang ketika Konferensi Pemuda Muhammadiyah pada tahun 1958 di Garut, di Jawa Barat ya. Jadi sebetulnya yang mendirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu bukan bukan dari Muhammadiyah, tapi yang mendirikan Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu adalah mas-mas kita di Pemuda Muhammadiyah. Ya, jadi agak luar biasa ini IPM. Yang lainnya didirikan langsung oleh Muhammadiyah, kayak Pemuda Muhammadiyah itu didirikan langsung oleh Muhammadiyah, tapi Ikatan Pelajar Muhammadiyah didirikan oleh Pemuda Muhammadiyah. Ya, ini yang menjadi titik penting di sini. Ya, pada waktu itu organisasi pelajar ditempatkan di bawah pengawasan dari PM. PM itu bukan polisi militer ya. PM itu adalah Pemuda Muhammadiyah. Keputusan PM tersebut diperkuat pada Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang kedua yang berlangsung pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960 di Yogyakarta, yaitu dengan memutuskan organisasi IPM melalui keputusan 2 nomor 4. Ini kalau nggak salah nomor keputusannya. Ya, setelah ada kesepakatan, jadi setelah rapat setelah Pemuda Muhammadiyah merumuskan itu, kemudian Pemuda Muhammadiyah merapatkan dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Merapatkan, akhirnya ada kesepakatan antara pimpinan pusat Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah yang pada waktu itu pimpinan pusat diwakilkan oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Pengajaran. Kalau sekarang namanya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Pada tanggal 15 Juni 1961 ditandatanganilah peraturan bersama tentang organisasi IPM. Nah, jadi sampai saat ini adalah cikal bakal embrio awal berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah gitu. Oke, santai saja materi saya. Silahkan itu bisa dinikmati coffee break yang ada. Saya lanjutkan. Udah Mbak, udah. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah fase 2, fase pembentukannya. Setelah tadi melalui fase yang pertama, fase fase embrio pembentukan, sekarang fase pembentukannya. Pendirian IPM setelah tadi dibahas bersama dengan pimpinan Pusat Muhammadiyah, pendirian IPM tersebut dimatangkan secara nasional pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Ya, setelah tadi di Garut, saat ini pada waktu itu Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta pada tanggal 18 sampai 20 Juli 1961. Sehingga pada tanggal 18 Juli 1961 ditetapkan sebagai hari kelahiran Ikatan Pelajar
Muhammadiyah. Ya, poin pentingnya di sini. Silakan bisa dicatat. Dengan pada waktu itu ketua umumnya Imawan Hirman Hilmi Farid Al-Ma'ruf dan sekretaris umum Muhfirisan Hasan. Nah, sekretaris umumnya ini baru pada waktu itu akhirnya IPM bisa menjadi salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah. Nah, pertanyaan saya, ada yang tahu organisasi otonom di Muhammadiyah itu ada berapa? Ada yang tahu organisasi otonom di Muhammadiyah ada berapa? IPM, terus Pemuda Muhammadiyah, terus ya benar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terus nggak tahu ya. Oke, 3 itu udah benar. IPM, Pemuda, IMM, terus ada NA. Nah ini ya, waduh logonya ditutupi. Ada NA, Nahdlatul Aisyah. Itu apa ya, mbak-mbaknya kita, kakak-kakaknya kita yang di Muhammadiyah, di atasnya IPM itu, NA itu. Terus ada Hizbul-Wathon, ya, itu 11-12 dengan organisasi kepanduan pramuka, ya. Hizbul-Wathon. Ada yang di sini gabung Hizbul-Wathon? Yang dari Mijen? Gabung. Itu pelatih ya. Oke, ada juga Tapak Suci. Nah, ini Tapak Suci juga menjadi organisasi otonom di Muhammadiyah. Jadi Tapak Suci kalau teman-teman yang suka bela diri, ya, suka ya bela diri, itu nanti bisa bergabung di organisasi otonom Tapak Suci. Lanjut, akhirnya IPM pada waktu itu menjadi organisasi otonom Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah. Jadi ada 2 tugas IPM pada waktu itu. Dia sebagai dakwah, bidang dakwah, dan juga sebagai bidang kaderisasi di kalangan ikatan pelajar Muhammadiyah, di kalangan pelajar pada waktu itu. Ya itu 2 tugas penting dari IPM pada waktu itu. Sampai sekarang pun 2 itu menjadi tugas yang penting juga di IPM. Dilanjutkan pada konferensi pimpinan pusat atau Konpenwil IPM 1992 di Yogyakarta. Menpora pada waktu itu Pak Akbar Tanjung secara langsung menyampaikan kebijakan pemerintah pada IPM untuk melakukan penyesuaian tubuh di organisasi. Ya, itu harus IPM harus diperbaiki secara organisasi sampai diputuskan perubahan nama Ikatan Pelajar Muhammadiyah menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah. Nah, pada waktu itu kenapa kok tidak boleh tidak boleh IPM ini harus berubah nama menjadi IRM? Kenapa kok tidak boleh IPM? Pada waktu itu kebijakan Pak Soeharto tidak memperbolehkan organisasi lain seperti organisasi lain di tingkat sekolah, di tingkat masyarakat pada waktu itu selain organisasi yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu itu OSIS kalau nggak salah, ya. Jadi IPM agar tetap ada harus berubah nama menjadi menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah agar eksistensinya tetap ada. Ya. Nah, ini juga kemarin sempat muncul wacana juga bagaimana kalau IPM ini dikembalikan lagi ke IRM. Kemarin di Muktamar ya Mas Abab ya, sempat muncul wacana itu. Ya, keputusan pada waktu itu keputusan pergantian dari IPM ke IRM dituangkan SK PP IPM nomor sekian itu, yang selanjutnya disahkan oleh PP Muhammadiyah tanggal 18 November 1992 tentang pergantian nama IPM menjadi IRM. Ya, itu bisa dicatat menjadi poin penting juga nanti untuk bahan diskusi. Lanjut. Nah, ini fase 3 pasca pembentukan. Pada waktu itu Tanwir Muhammadiyah
tahun 2007 merekomendasikan IRM berubah nama lagi menjadi IPM. Ya, pada tahun 2007 itu Tanwir Muhammadiyah, keputusan ayahanda kita untuk merubah IPM untuk merubah IRM kembali ke IPM sampai sekarang. Itu diputuskan di Tanwir. Nah, pembahasan mengenai basis massa dan fokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak IRM ke-14 di Lampung. Ya, jadi pada waktu itu IRM mengadakan semacam musyawarah bareng bersama se-Indonesia. Pada waktu itu sudah dikemukakan di Muktamar IRM ke-14 itu bagaimana kalau berubah nama menjadi IPM. Ditindaklanjuti Muktamar IRM itu ditindaklanjuti membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk membahas masalah tadi. IRM berubah menjadi IPM. Nah, pada waktu itu ini juga menjadi gejolak di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kenapa kok di IRM pada waktu itu di Ikatan Pelajar Muhammadiyah kenapa kok harus dikembalikan ke IPM lagi gitu. Pada waktu itu kenapa kok harus berubah ke IPM lagi? Yang pertama IRM sudah menjadi ranah gerak dari pemuda Muhammadiyah pada waktu itu. Oke, lanjut. Enggak. Oke, tetap di sini. Oke, Muktamar IPM pertama setelah perubahan IRM dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 7 Juni 2010 di Bantul di DIY ya pada waktu itu. Nah, kali ini bertepatan juga dengan setengah abad Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dalam ini dilaunching gerakan pelajar berkemajuan yang merupakan turunan dari gerakan kritis transformatif. Nah, ini menjadi tagline dari IPM, yaitu adalah gerakan pelajar berkemajuan. Apa sih yang dimaksud dengan gerakan pelajar berkemajuan itu? Gerakan pelajar berkemajuan adalah gerakan bagaimana caranya agar teman-teman IPM, teman-teman pelajar di Muhammadiyah ini bisa berpikir secara maju. Ya, termasuk seperti acara ini. Kita tidak hanya menghadirkan teman-teman secara offline, kita juga menghadirkan secara online juga melalui berbagai platform yang ada. Nah, ini salah satu gerakan berkemajuan yang ada di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, bisa memanfaatkan IT yang ada untuk membantu tugas-tugas kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oke, lanjut. Tahun 2012 yaitu menjadikan IPM sebagai rumah kreatif pelajar Indonesia. Muktamar 2012 di Palembang itu juga mempertegas bahwa gerakan pelajar tentang paradigma pelajar berkemajuan, dan terakhir Commonwealth Padang yaitu membumikan gerakan ilmu untuk pelajar berkemajuan. Ya, jadi pelajar-pelajar Muhammadiyah harus berkemajuan dalam ilmunya, dalam wawasannya. Ya, jangan sampai pelajar-pelajar Muhammadiyah ini menjadi pelajar-pelajar yang mudah dibohongi oleh kemajuan-kemajuan teknologi sekarang. Ya, pelajar-pelajar Muhammadiyah harus luas dalam wawasannya, harus luas dalam ilmunya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini maksud dan tujuan IPM adalah terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, penggalan kata sampai
terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini diambil dari maksud dan tujuan dari Muhammadiyah gitu. Terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, ya tadi sudah disampaikan di awal sama Ayahanda Samawi bahwa pelajar-pelajar Muhammadiyah itu harus berilmu, ya, berakhlak mulia, ini wajib, tata krama, sopan santun, itu harus ditanamkan di dalam diri ikatan pelajar Muhammadiyah, harus ditanamkan di dalam diri dari Ipawan dan Ipawati sekalian, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam. Jadi teman-teman harus terampil terampil dalam hal apapun seperti keilmuan dan lain sebagainya, teman-teman harus terampil di dalamnya dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini apa? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini adalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah menjadi pedoman dari Muhammadiyah, termasuk juga di IPM. Pedoman kita berada di Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Nah, ini dasar amal perjuangan di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Yang pertama ada dakwah di kalangan pelajar. Ya, ini kita memperkenalkan Islam kepada teman-teman di pelajar. Terus gerakan kaderisasi Muhammadiyah. Ya, gerakan kader yaitu adalah gerakan kita mengajak, berseru, beramar ma'ruf nahi mungkar bersama, berfastabiqul khairat bersama, ya ini gerakan kader ini. Yang ketiga ada gerakan keilmuan. Ya, gerakan keilmuan ya seperti salah satunya yang kita laksanakan ini, mengadakan pesantren Ramadan, terus juga mengadakan kegiatan perkaderan Taruna Melati. Masuknya ke sini gerakan keilmuan, mengadakan forum-forum diskusi seperti ini adalah gerakan keilmuan. Yang keempat, organisasi otonom di kalangan pelajar, ya. Jadi organisasi otonom Muhammadiyah satu-satunya di pelajar yaitu IPM, nggak ada yang lain. Termasuk di sekolah-sekolah Muhammadiyah, seharusnya ini di sekolah-sekolah Muhammadiyah adanya IPM, tidak ada yang namanya OSIS, karena sesuai dengan dari petunjuk dari pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa di sekolah Muhammadiyah wajib ada ikatan pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton dan Tapak Suci. 3 itu harus wajib di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi IPM ini seharusnya menjadi satu-satunya organisasi otonom yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Organisasi independen di kalangan pelajar. Nah, ini berbeda dengan OSIS, ya. Kalau OSIS itu saya yakin hanya tingkat sekolah saja, benar ya? Kalau OSIS hanya tingkat sekolah saja, tidak ada OSIS tingkat daerah, tingkat provinsi, tingkat nasional. Yang ada itu kalau OSIS tahu saya ya, hanya forum OSIS. Dan itu tidak tidak seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang yang berjenjang, yang mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan bersama. OSIS tahu saya tidak ada seperti itu. Yang ada dia hanya forum, bukan organisasi. Kalau IPM itu adalah organisasi. Ya, perbedaan IPM dan OSIS yang mencolok di situ. Jadi OSIS itu IPM itu berjenjang. Dari ranting naik ke cabang terus sampai nanti ke pusat. Nanti akan dijelaskan. Oke, janji IPM yang pertama berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, Mas Abab. Oke, saya coba cepat ya, masih 15 menit ya Mas. Oke, yang kedua hormat dan patuh pada orang tua dan guru, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Jadi kader-kader IPM harus berprestasi ya. Rela berkorban dan menolong sesama, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi
kader-kader IPM itu juga siap menjadi kader Muhammadiyah dan juga kader bangsa. Salah satunya itu sudah tahu ya berita ini apa namanya tenggelamnya itu kapal apa namanya ya yang tenggelam kemarin itu. Salah satu awak kapalnya itu ada yang dari SMA Muhammadiyah 1 Jogja kalau nggak salah. Jogja ya Mas, benar ya? SMA Muhammadiyah 1 Jogja. Nah, dia apa? Dia siap menjadi kader bangsa ya. Siap apa ya? Berjuang untuk bangsa gitu. Jadi teman-teman di sini juga harus siap ketika diminta apa? Siap apa namanya? Siap untuk menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa gitu. Maka kalau di PM itu punya keyakinan kuat mau jadi apapun itu pasti akan kembali ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan kembali ke Muhammadiyah. Mau itu jadi perawat, mau itu jadi dokter, mau itu jadi apoteker, ahli komputer dan lain sebagainya, itu nanti akan kembali ke Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan kembali ke Muhammadiyah. Itu yang paling penting. Lanjut. Nah, ini nilai-nilai dasar ikatan kita ya, ketauhidan, keilmuan, kekaderan, kemandirian dan kemasyarakatan. Apa namanya? Muhammadiyah salah satunya yang unggul dalam tauhid sudah kita ketahui bersama. Keilmuan, teman-teman harus berilmu ya, harus pandai, harus berpikir ke depan, itu adalah keilmuan. Kekaderan, organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah juga menjadi organisasi perkaderan ya. Jadi IPM itu menjadi gerbang awal perkaderan di Muhammadiyah. Kemandirian ya, diharapkan kader-kader IPM mandiri. Mandiri dalam hal apa? Dalam hal apapun. Salah satunya adalah apa namanya? Dalam hal apa namanya? Berorganisasi dan lain sebagainya. Terus kemasyarakatan diharapkan teman-teman siap nanti terjun ke masyarakat. Lanjut. Berapa menit Mas Masian? Oke. Nah ini gerakan pelajar berkemajuan, gerakan pencerdasan, teman-teman harus cerdas, harus kreatif, gerakan pemberdayaan, apa namanya, gerakan apa ya, mengajak untuk memberdayakan bersama-sama apa namanya lingkungan yang ada. Terus adalah gerakan pembebasan. Teman-teman dalam belajar itu bagaimana memperoleh hak apa ya namanya hak kebebasan, tapi hak kebebasan ini jangan dikategorikan yang negatif ya, nantang guru itu nggak boleh ya, apa namanya bolos dan lain sebagainya. Hak kebebasan itu nggak seperti itu. Hak kebebasan ini adalah hak untuk mendapatkan informasi dari platform media apapun ya, dari Google apa dari HP dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, kenapa sih harus ber-IPM? Ini juga nanti yang fasilitator akan bahas ya, kenapa teman-teman harus ber-IPM gitu. Salah satunya sudah diterangkan di surat Al-Baqarah ayat 31, kutipan ayatnya seperti ini. Dan diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian dan perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda jika kamu yang benar, sampai bahwa IPM itu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan pelajar. Amar ma'ruf nahi mungkar apa tadi? Ya. Itu juga nanti salah satu yang akan dibahas sama Mas fasilitator. Lanjut. Nah, ini tingkatan IPM. Lanjut Mas, diklik semua aja. Ranting berada di tingkat sekolah. Ini kalau Demak itu punya 9 ranting, punya 9 sekolah dari mulai SMP sampai dengan SMP MTS, SMA, SMK ya. Itu 9 ranting. Cabang berada di tingkat kecamatan, daerah di tingkat kabupaten, wilayah berada di tingkat provinsi dan juga pusat di tingkat nasional.
Nah, harapan kami teman-teman juga bisa mengikuti tingkatan-tingkatan ini. Tidak hanya sampai ranting saja, tidak hanya sampai cabang saja, tapi juga naik sampai nanti ke pimpinan pusat. Ya, teman-teman harus berpikir berkonsep seperti itu. Harus saya tidak hanya aktif di ranting saja, saya mau aktif di ranting saja, jangan. Aktiflah sampai level tertinggi, sampai teman-teman capai itu, ya. Kalau bisa sampai pimpinan pusat, nanti bisa main ke Jakarta, bisa main ke Jogja, karena kantornya pimpinan pusat Muhammadiyah itu ada 2, di Yogyakarta dan juga di Menteng, Jakarta. Menteng itu salah satu kawasan elit di Jakarta. Lanjut. Oke, IPM dan sekolah Muhammadiyah. Nah, ini yang paling penting. IPM dan sekolah adalah kaderisasi di Muhammadiyah, yaitu wadah untuk menciptakan orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan Muhammadiyah. Ya. Yang kedua, menanamkan dan mensosialisasikan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh Muhammadiyah dan diperjuangkan untuk mencapai tujuannya. Ya, sudah diketahui bersama bahwa Muhammadiyah ini bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga Muhammadiyah bisa diartikan untuk lebih luasnya Muhammadiyah seperti apa itu akan disampaikan besok sama Pak Suali, Ketua PDM Demak langsung, bahwa Muhammadiyah, dikatakan Muhammadiyah, sebetulnya gini, gambarannya itu, meyakini enggak kalau teman-teman ini mengikuti Nabi Muhammad, menjadi menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Sudah secara otomatis kalau menjadi pengikut Nabi Muhammad, dia Muhammadiyah. Karena secara arti Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad. Artinya itu Muhammadiyah itu artinya itu pengikut Nabi Muhammad. Itu adalah arti secara bahasa oleh Muhammadiyah. Saya lanjutkan dan sebelumnya, Mas. Oleh Muhammadiyah dan diperjuangkan untuk mencapai tujuannya. Oke, lanjut. Oke. Apa sih manfaat ber-IPM? Yang pertama, IPM mampu menyalurkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. IPM punya bidang yang teman-teman kepinginkan. Teman-teman mau dakwah, IPM punya bidang dakwah. Teman-teman mau di bidang media, IPM punya punya lembaga media. Teman-teman mau pinter berorganisasi, bisa bergabung di yang bidang organisasi. Punya wadahnya masing-masing di sana. Menambahkan wawasan dan pergaulan, ini sudah pasti. Ber-IPM ini berarti bergabung dengan orang banyak. Bisa, Mas. Oke, menyelesaikan yang ini. Menambah kematangan, kedewasaan dalam berbagai kemampuan, kedewasaan dalam berorganisasi sudah pasti, sudah akan dibentuk di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Menambah jaringan, menambah jaringan ini menambah pertemanan karena luas lingkupnya ber-IPM itu jauh lebih luas daripada OSIS. Kalau OSIS paling hanya berkutat seputar sekolahan saja. Kalau di IPM itu bisa bisa naik sampai daerah, sampai wilayah. Kalau daerah berarti kumpulnya nanti sedemak, orang-orang sedemak. Kalau wilayah se-Jawa Tengah, kalau pusat sudah se-Indonesia gitu. Enaknya ber-IPM itu. Ya, dan terakhir ini mengurangi aktivitas negatif, kenakalan remaja dan lain-lain. Secara pasti Anda tergabung dalam suatu organisasi sudah pasti akan mengurangi kegiatan-kegiatan ini, ya, kenakalan remaja dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, sudah sampai slide yang terakhir. Saya lebih 5 menit kayaknya, tidak salah. Di situ ada ikrarkan bersama IPM berjaya.
Saya ingin tangannya teman-teman mengepal ketika saya teriakan IPM, teman-teman jawab Jaya. IPM Jaya, IPM Jaya, IPM Jaya, Jaya, Jaya. Gitu ya. Yang terakhir Jayanya 3 kali. Siap? IPM, IPM, IPM. Oke, terima kasih Sairi, Nun, wal kolami wa masturun. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Fasilitator.
Siapa pendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tenggat Anugroho dari SMA Sayung. Saya ingin tanya, siapa orang pertama yang mendirikan organisasi Muhammadiyah atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Nama saya Andri Ramadhani dari kelompok 2 ingin bertanya, siapa pelopor pendiri IPM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Iman Najwinata dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa itu amal ma'ruf ahli mungkar? Teori Muhammadiyah itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badra Anaura Syair dari
SMP 2 Jati Kudus ingin bertanya tentang kapan tanggal pastinya nama IRM diubah menjadi IPM dan ada peristiwa apa?